Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan dari Kanor Bojonegoro. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu K3 scaffolding. Sebelum kita menginjak ke K3 scaffolding, ya, alangkah baiknya kita berbicara tentang scaffolding terlebih dahulu. Apa itu scaffolding? Scaffolding adalah suatu struktur sementara agar orang bisa mendapatkan akses ke suatu tempat untuk melaksanakan operasi atau pekerjaan. Ya, bisa dikatakan sebuah bingkai sementara biasanya dibuat dari pipa baja atau aluminium yang dirangkai sedemikian rupa untuk digunakan sebagai cara mengakses ke tingkat tinggi serta menyediakan sebagai platform yang aman untuk bekerja. Di samping itu, scaffolding mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai lantai kerja. Artinya, para pekerja dapat berdiri dan melakukan pekerjaan dengan mudah dan aman. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai platform untuk menempatkan bahan dan logistik yang dibutuhkan oleh para pekerja untuk melaksanakan pekerjaan itu. Fungsi yang selanjutnya yaitu sebagai platform dan bagian untuk berjalan pekerja. Artinya perancah pendukung platform untuk oleh pekerja sebagai jalur transportasi bahan dan logistik. Perancah sendiri dapat dibuat dari bahan-bahan berikut, ya, terutama yang pertama yaitu ada pipa baja, terus ada kayu, bambu, dan aluminium. Selanjutnya kita menginjak ke K3 scaffolding. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah atau scaffolding. Yang pertama itu beban yang diterima perancah harus merata untuk mencegah bahaya dan menjaga keseimbangan. Dalam penggunaan hal yang kedua yaitu dalam penggunaan perancah harus dijaga agar beban tidak melebihi kapasitas yang ditentukan. Ya. Hal yang ketiga yaitu perancah tidak boleh dipakai untuk menyimpan bahan kecuali segera dipakai. Yang keempat yaitu tenaga kerja tidak boleh bekerja di dekat bangunan, ya, atau perancah sewaktu ada angin kencang. Ya, hal-hal empat itu perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah atau scaffolding. Hal yang perlu diperhatikan sebelum menggunakan perancah, ya, yaitu untuk mencegah kerusakan bahan perancah harus dipasang dengan hati-hati. Jadi kalau kita memasang perancah, ya, atau scaffolding itu harus hati-hati, tidak boleh awuran. Ya. Ada tata caranya. Ya. Tata caranya itu yang mengerti yaitu petugas dari pemasangan scaffolding itu sendiri. Berikutnya yaitu perancah harus diberi lantai papan yang kuat dan rapat sehingga dapat menahan dan dengan aman tenaga kerja, peralatan, dan bahan yang dipergunakan. Selanjutnya yaitu lantai kerja harus diberi pagar pengaman apabila tingginya lebih dari 2 meter. Di samping itu ada beberapa upaya pencegahan kecelakaan, ya, dalam menggunakan scaffolding atau perancah. Ya. Platform yang terpasang pada perancah atau pada struktur bangunan harus dipasang dengan aman untuk mencegah agar pekerja tidak jatuh. Dibuat leluasa lebar minimal 60 cm. Diberi rel atau pagar pelindung sepanjang tepi yang terpapar bahaya jatuh. Diberi papan pelindung tepi atau toe board sekeliling tepi platform. Ya. Upaya pencegahan kecelakaan apabila kita menggunakan platform yaitu gunakan perancah yang sudah diperiksa sesuai pemasangan label tanda aman seperti
warna hijau yaitu menandakan sepenuhnya aman, warna kuning menandakan aman dengan syarat sabuk pengaman. Warna merah itu tidak aman, artinya dilarang dipakai. Ada beberapa sebab terjadinya kecelakaan jika salah menggunakan perancah, yaitu yang pertama, pekerja jatuh dari tempat tinggi. Yang kedua, material dan alat jatuh mengenai pekerja lain di sekitarnya atau di bawahnya. Perancah yang kurang aman jatuh menimpa pekerja dan orang lain di sekitarnya. Selanjutnya, pekerja jatuh pada saat naik atau turun perancah. Selanjutnya, terpeleset atau tergelincir. Yang terakhir yaitu kelebihan beban atau beban terkonsentrasi menumpuk di satu titik yang mengakibatkan robohnya perancah. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pekerja atau operator perancah atau scaffolder. Di antaranya yaitu pertama, harus selalu menggunakan safety belt atau alat pelindung diri. Alat pelindung diri yang harus dipakai saat kita bekerja di ketinggian atau saat kita berada di scaffolding. Yang selanjutnya yaitu memenuhi dan mentaati semua syarat K3 perancah yang diwajibkan atau sudah sesuai prosedur dari pekerjaan itu sendiri. Sekian dari saya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang K3 scaffolding. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.